Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan mengenai edukasi tadi ya Bun, yang sempat terpotong dan juga terjeda mengenai edukasi dan support yang diberikan kepada penderita kanker nih. Biasanya CSC ini tentunya banyak sekali memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kanker. Seperti apa sih Bun edukasi yang diberikan oleh CSC terhadap masyarakat? Sebetulnya sudah sering ya kita infokan melalui media TVRI ini, baik TVRI, RBT atau media-media lain. Jadi agar orang tua ya penderita dan pendamping itu tetap dalam keadaan hidup bersih dan sehat. Dengan apa? Dengan cerdik. Cerdik tadi sudah sudah diutarakan bahwa kita harus cek kesehatan dengan teratur, enyahkan asap rokok, diet seimbang, istirahat yang cukup, rajin berolahraga atau bergerak, terus kelola stres. Nah itu. Nah kalau kita dalam mengelola stres itu nggak bisa, nah kita perlu minta pendapat ya ke CISC boleh gitu. Kebetulan kan CISC kami ya 24 jam bisa mensupport gitu. Jadi kapan aja mau ini, dan waktu bagi-bagi brosur itu kan ada nomor teleponnya tuh CISC dan bisa dihubungi. Alhamdulillah banyak juga kami dihubungi ya oleh pasien-pasien kanker yang sedang down gitu kan, atau tidak tahu dokter itu prakteknya hari apa, kami support juga semuanya. Dan jangan sekali-sekali kalau sudah parah baru ke dokter. Nah misalnya kita butuh support gitu, terus kebetulan pendampingnya juga malas, silakan hubungi ketua CISC atau pengurus CISC-nya, dan sekretariatnya ada di Rumah Sakit M. Yunus, itu sekretariat CISC Provinsi Bengkulu. Mungkin itu aja. Baik, tentunya CSC kembali lagi ke tadi ya Bun, menjadi wadah untuk masyarakat di rumah yang mungkin masih bingung dan juga khawatir terkait dengan informasi kanker yang mungkin belum banyak tahu ya Bun terkait dengan kanker. Nah terkait dengan kejadian kanker di Bengkulu, gimana dari CSC sendiri menanggapi tingginya kasus nih Bun untuk kanker anak tadi mencapai 11.000 kasus baru nih Bun? Kalau kanker anak itu mungkin dokter anaknya ya yang yang menjawab. Kalau dari saya tuh anak yang sehatnya, yaitu tadi untuk tahun 2030 itu kalau bisa ya dari pemerintah itu segera dilaksanakan vaksinasi HPV tadi. Nah untuk mencegah kanker serviks. Nah seperti dulu itu yang seperti saya ini kan tadi, bahwa zaman dulu itu vaksin TT ya, anti tetanus, itu pencegahan juga, pencegahan kanker. Nah untuk tahun 2024 nanti insya Allah dilaksanakan vaksin HPV untuk anak sekolah kelas 5 dan 6, itu untuk mencegah kanker serviks tadi. Mungkin itu. Baik, biasanya untuk edukasi ini target dan juga sasarannya kepada siapa Bun? Apakah orang tua atau memang bekerja sama terhadap instansi-instansi lain, salah satunya misalnya puskesmas atau lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kanker? Iya, puskesmas dan semua ini instansi kesehatan dan pemerintah ya, itu memang kita untuk kanker serviks itu, untuk mengeliminasi kanker serviks tahun 2030, nah itu kita menganjurkan agar jangan malu-malu kita IVA tes gitu ya untuk masyarakat dewasa ya, IVA tes, pap smear,
terus apa namanya, sadari dan sadanis tadi ya. Kalau untuk anaknya mungkin orang tua jangan segan-segan, jangan malas, ada tanda-tanda segera ke dokter. Kalau yang untuk dewasa, temui benjolan, temui dokter, TB, TD, nah itu. Nah, jangan segan-segan, jangan malas untuk sadari tadi ya, untuk dewasa. Baik, Nah, jadi mungkin semua kanker itu harus benar-benar perilaku hidup bersih dan sehat, cerdik dan waspada. Ini. Baik, perilaku cerdik dan juga waspada harus benar-benar diterapkan ya Bun ya. Kita beralih dulu kepada Dokter Abdi, dokter terkait dengan kemoterapi ini. Apakah pengobatan kemoterapi ini bisa dilakukan di Bengkulu dok? Atau memang belum bisa difasilitasi oleh rumah sakit yang ada di Bengkulu? Oke, untuk di Bengkulu khususnya kemoterapi ini belum bisa kita lakukan karena kita belum mempunyai dokter anak yang subspesialis untuk hematologi onkologi. Sedangkan ini kan termasuk obat-obat yang berbahaya ya. Jadi tidak bisa dilepas sembarang orang untuk memasukkan obat kemo. Dan juga untuk data pasien-pasien yang kanker ini juga agak sulit karena biasanya kita temukan gejala-gejalanya, lalu nanti untuk hasilnya apa biasanya kita rujuk bisa ke Palembang atau ke Jakarta. Jadi nanti hasil datanya itu di kita kadang nggak ada, padahal pasiennya sudah positif atau sudah dirawat di tempat lain. Jadi di situ juga kesulitan kita. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada teman kita yang lagi sekolah. Nanti kalau beliau tamat itu sudah bisa kita lakukan di Bengkulu khusus untuk anak-anak, karena untuk kebidanan, untuk bedah ini sudah ada dokter ahlinya yang spesialis khusus untuk kanker ini. Baik, tentunya harus sumber daya manusianya kembali ya dok, yang harus yang masih terbatas di Bengkulu, tapi jangan khawatir pemirsa, tentunya kita akan selalu mengupgrade ilmu ya dok ya. Di Bengkulu juga nantinya beberapa tahun lagi akan ada dan bisa untuk kemoterapi di rumah sakit yang ada di Bengkulu. Nah, terkait dengan komunikasi efektif nih dok pada anak dengan kanker, tentunya ada peran orang tua. Sebenarnya komunikasi seperti apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak penderita kanker? Oh ya, jadi dari sekarang ini kan tema itu better survival draw their hand, artinya peran orang tua dengan anak ini sangat penting ya. Jadi orang tua harus memberi pengertian kepada anak bahwa ini harus sabar, penyakit ini tidak bisa sembuh dalam waktu yang dekat, dan apabila di tengah jalan ya mungkin ada perburukan. Ini kan banyak juga yang berhenti untuk pengobatan karena mengalami kemunduran dalam kesehatan. Jadi harus dimotivasi terus, baik juga kepada keluarga, juga kepada anak-anak, bahwa harus melanjutkan pengobatan. Semakin cepat semakin baik, karena ada beberapa penyakit itu yang apabila diobatin secepat mungkin itu bisa sembuh. Tapi karena keterlambatan sehingga tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah menyebar kemana-mana. Baik, tentunya deteksi dini memperbaik prognosis pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.